Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggraini dengan NIM C1F0255. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Ariyah dan Ran dalam tinjauan Fikih Muamalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Yang pertama, pengertian Aran itu gadai syariah. Dalam istilah bahasa Arab, Al-Ran berarti al-subut dan al-hajj, yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syarah, yang dimaksud dengan ran adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Menurut Abdullah dan Tantrik, dalam bukunya Ar-Ran adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterima. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa ran itu menahan salah satu harta milik nasabah rahin sebagai barang jaminan marhun atas hutang atau pinjaman marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kemudian landasan syariah Aran. Dalam aktivitas ran, landasan yang digunakan ada dua, yaitu Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283, dalam Al-Hadis yang berbunyi, Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ijma atau kesepakatan para ulama yang menyepakati mengenai hukum diperbolehkannya gadai atau ran karena berdasarkan dengan kisah Rasulullah yang menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Dari cerita atau kejadian yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini, para ulama mengambil suatu indikasi, yaitu ketika Nabi Muhammad yang biasanya berinteraksi seperti kegiatan jual beli dengan para sahabatnya, namun Nabi Muhammad melakukan suatu kegiatan gadai atau ran dengan seorang Yahudi. Hal tersebut terjadi karena Nabi Muhammad tidak mau memberatkan para sahabat Nabi yang biasanya segan untuk mengambil ganti atau harga yang sudah diberikan Rasulullah kepada mereka. Ran diperbolehkan dan sudah menjadi kesepakatan para ulama karena di dalamnya banyak mengandung manfaat atau maslahat yang utamanya adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan baik antar sesama manusia. Contoh kasus ran. Yang pertama, kebanyakan masyarakat menggadaikan barangnya baik berupa emas, motor, dan sebagainya ke pegadaian konvensional dengan harapan mendapat pinjaman dengan cepat. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai gadai? Jawabannya, dalam Islam, gadai atau ran itu diperbolehkan atas dasar hukum yang pertama, yaitu berasal dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Kedua, dasar hukum dari gadai atau ran, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nasai, serta Ibnu Majah. Ketiga, dasar hukum gadai atau ran berasal dari ijma atau kesepakatan para ulama yang memperbolehkan kegiatan gadai atau ran karena di dalamnya terkandung manfaat, terutama dalam menjalin silaturahmi sesama manusia. Namun faktanya ketika kita menggadaikan barang di pegadaian konvensional, mereka mengambil banyak manfaat berupa bunga dari transaksi gadai, di mana tergolong kategori riba. Tentu kejadian ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi, setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu merupakan riba. Hadis riwayat Al-Harits bin Abi Usamah. Tujuan dari kegiatan gadai atau ran sendiri adalah untuk penguatan kepercayaan antara orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang, tetapi tidak untuk mencari keuntungan. Maka alangkah baiknya bila kita melakukan gadai di penggadaian syariah. Sistem penggadaian syariah tidak sama dengan sistem perbankan konvensional. Jika di perbankan syariah ada sistem bagi hasil, maka di penggadaian syariah hasil atau keuntungan yang diperoleh berasal dari biaya sewa tempat untuk barangnya, tidak mengambil dari modal yang telah dikeluarkan atau uang yang telah dipinjamkan. Di pegadaian syariah, munculnya biaya sewa meliputi nilai dari tempat penyimpanannya, seperti biaya proses keseluruhan kegiatan gadai dan juga biaya perawatan untuk barang yang digadaikan. Nah, atas dasar dai masalah tersebut, maka dibenarkan bagi pihak penggadai untuk mengenakan biaya sewa untuk pihak rahin atau nasabah, yang tentunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu rahin dan murtahin.
Contoh kasus ran yang kedua, gadai yang terjadi di desa di mana sebagian dari masyarakat biasanya menggadaikan ladang, sawah, atau pepohonan yang berbuah dan hasil barang gadai tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi murtahin. Bagaimana menurut pandangan Islam? Jawabannya, ketika barang yang digadai oleh rahin berupa atau berbentuk sawah, ladang, dan pohon yang berbuah, maka penghasilan yang akan didapat merupakan hak milik dari rahin, dan ketika murtahin yang mengerjakan atau menggarap sawah, ladang, pohon tersebut, maka harus ada izin dari pihak rahin. Perihal tentang biaya perawatan untuk barang yang digadaikan, jika barang tersebut perlu dirawat, maka pihak pemberi hutang atau murtahin berhak meminta biaya tersebut kepada rahin dan sudah sepatutnya hal ini menjadi kewajiban rahin. Mengenai resiko tentang jika terjadi kerusakan barang yang digadaikan, ada beberapa pendapat. Jika rusaknya barang tersebut terjadi karena ketidaksengajaan pihak murtahin bukan atas kelalaian murtahin, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasanya pihak penerima gadai atau murtahin tidak menanggung resiko sebesar harga minimum barang. Selanjutnya, pengertian pinjam meminjam atau ariyah. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ariyah yang artinya adalah meminjam. Pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Pinjam meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antar dua pihak, misalnya orang yang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda. Dengan hal yang serupa, menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat diambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong-menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong-menolong melalui dengan cara meminjam suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya. Selanjutnya, dasar hukum pinjam meminjam atau ariyah. Pinjam meminjam merupakan perbuatan qurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya, macam-macam ariyah. Yang pertama, ariyah muqayyadah, bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. Kedua, ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Contoh kasus ariyah, misalkan seseorang meminjam mobil pribadi kepada temannya. Selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, si peminjam boleh menggunakannya untuk keperluan apapun, selama itu dianggap sebagai pemakaian wajar. Contohnya, dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman, dan lain-lain. Tetapi meminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras dan hal pribadi lainnya atau mengangkut hewan kurban, karena secara urf hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran. Jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya, maka peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai gasib. Contohnya, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota atau hanya di siang hari atau selama 2 hari dan lain sebagainya. Maka peminjam tidak boleh menyelisihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang. Demikianlah pemaparan materi mengenai ariyah dan ran sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.